Life is fine somehow, gotta regain control. Di balik sorotan lampu stadion dan gemuruh dukungan supporter dari Sabang sampai Merauke, ada satu pihak yang sejatinya juga membutuhkan dukungan. Bukan pemain, bukan bintang di atas lapangan, tapi seorang yang berdiri di pinggir garis putih, memikul beban yang tak terlihat mata, yaitu seorang pelatih Patrick Kluivert dan para asistennya. Bukan sekedar peracik strategi, tapi penjaga mimpi memikul harapan seluruh bangsa. Kluivert sendiri tak ingin diam saja ketika liburan. Ia selalu ingin berjuang ekstra, layaknya yang dilakukan para asisten, seperti Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Terkini pelatih timnas Indonesia ini mendapatkan sorotan dengan mengikuti laga amal berjuluk Match El Clasico Legend. Sebagai legenda besar Barcelona, Kluivert mendapatkan undangan spesial buat bermain dengan legend lainnya, termasuk dengan Xavi dan Puyol sempat berbincang-bincang. Nama Kluivert tentu saja sebelumnya banyak dibicarakan karena mau menerima tawaran dari tim sekelas Indonesia. Namun sekarang ambisi Kluivert ingin membuktikan sehingga dirinya ingin terus belajar dalam mengelola tim dengan baik. Sebagai pelatih, Kluivert menukangi Indonesia mungkin tak lahir dari gelar besar. Namanya tak pernah dibanggakan saat melatih tim. Tapi apapun itu, kita wajib terima. Dengan keyakinan dari tekad baja bahwa suatu hari Indonesia bisa berdiri di panggung terbesar sepak bola Piala Dunia. Mimpi yang selama puluhan tahun hanya terdengar dalam bisik-bisik penuh keraguan, kini sudah di depan mata dan harus segera direalisasikan. Tiap baris, tiap skema ia telan bulat-bulat. Tapi ia tak hanya belajar taktik, ia menyelami kultur, ia mengamati bagaimana sepak bola menyatu dalam para fans yang selalu mengawal. Bagaimana gaya bermain lahir dari budaya, dari cara berpikir, dari ritme hidup sebuah bangsa. Seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang diketahui belajar bahasa dan budaya Nusantara. Sebab tim kepelatihan sadar para punggawa timnas berasal berbagai latar belakang yang berbeda. Setelah pada laga debutnya gagal memainkan total football kontra Australia, pun tim kepelatihan ingin terus belajar. Hingga perlahan mulai bangkit dengan dukungan supporter di GBK, berhasil menumbangkan Bahrain. Ya, walaupun skor masih tipis-tipis, it's okay. Setidaknya masih ada waktu lagi buat belajar. Ngomong-ngomong, soal peluang timnas Indonesia dengan 2 laga tersisa jelas semua masih bisa terjadi. Walaupun kembali lagi, realitasnya saat ini ialah mengunci tiket ke round 4 untuk masuk ke babak grup kembali yang akan berisi kebanyakan dari tim Timur Tengah. Oleh karenanya, kemenangan atas Cina di GBK pada matchday Juni menjadi kunci yang akan membuka pintu menuju ke sana. Wajib hukumnya menggait 3 poin, karena mau bagaimanapun kita nggak bisa berharap lebih bermain di kandang Jepang sebagai pertandingan penutup di round 3. Meski begitu, Kluivert sendiri merasa yakin jika kualitas yang dimiliki tim Garuda saat ini sangat bisa bersaing untuk kemudian minimal meraih 4 poin dari 2 laga sisa. Dan dalam pertandingan amal bertajuk El Clasico Legend yang diadakan di India, Kluivert juga dengan bangga membawakan nama Indonesia sebagai tim asuhnya. Saat banyak legenda Barcelona dan Real Madrid lain yang bertanya. Walaupun sering dihujat, Coach Patrick percaya akan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Iya, dalam El Clasico Legend juga ada nama-nama legend sepak bola dunia seperti Xavi, Puyol, Pepe, Owen, Figo, Rivaldo, hingga Frank de Boer. Pokoknya dari legenda Real Madrid dan Barcelona. Beberapa dari mereka sudah pasti penasaran akan kiprah kepelatihan Kluivert di Indonesia yang notabene bukan negara sepak bola terkenal pada awalnya. Namun kini dengan adanya dukungan supporter, adanya pemain diaspora, hingga tim kepelatihan sekelas Kluivert CS membuat banyak orang yang kepo. Dan pada akhirnya pengaruh Kluivert serta adanya Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis nggak bisa untuk diabaikan.
Tapi Kluivert memanfaatkan momen ini tentunya untuk belajar cara mengembangkan tugasnya membawa tim underdog ke Piala Dunia, terutama kepada Xavi, sebab seperti yang kita tahu, dia merupakan salah satu legenda yang melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Sebab, tim kepelatihan yang diketuai Patrick Kluivert sendiri disebut sangat menerima masukan dan kritikan, asalkan demi timnas Indonesia. Termasuk perubahan strategi besar dari laga versus Australia dan laga versus Bahrain sangat terasa efeknya. Dan harapannya, buat matchday mendatang akan lebih solid lagi meraih hasil atas Cina. Tak lupa Puyol yang sempat beberapa kali mengunjungi Indonesia pun berpesan ke semua pemain di Indonesia jika sepak bola harus dimainkan dengan penuh dedikasi, di mana seorang pemain benar-benar harus belajar gimana cara menjadi pesepak bola yang memiliki visi bukan hanya sekedar mendapatkan skill individu semata. Sepak bola adalah kehidupan itu sendiri yang harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Bermain sepak bola bukan hanya untuk gamenya saja, tapi bermain sepak bola untuk kehidupan, untuk semuanya. Mereka juga harus tahu untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat tidak cukup dengan hanya berlatih 2 jam sehari, kata Puyol dilansir dari CNN. Untuk laga amal El Clasico Legend sendiri, sebagai info aja nih, laga itu sendiri berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 2-0 lewat gol David Barral serta Fernando Morientes. Secara line up, Kluivert masuk dalam 11 pemain yang bermain dalam skuad Barca dengan legend lain seperti Victor Baya, Charles Puyol, Frank de Boer, Xavi, Rivaldo. Sedangkan Madrid diisi oleh Pepe, Aegis, Karim Beu, Luis Figo, Michael Owen, dan Morientes. Dan ya, walaupun laga amal, namanya laga El Clasico tetap saja bisa dinikmati dengan ciri khas main ngotot. Cuma bedanya nggak frontal aja. Tom Hei sangat senang Kluivert ingin terus berkembang. Masuknya Kluivert ke skuad Garuda secara tiba-tiba di tengah round 3 yang masih berlangsung memang mendapatkan sebuah penerimaan yang agak terpaksa dari para pemain. Sebab semua juga tahu, ganti pelatih itu artinya membangun chemistry baru. Apalagi secara strategi, Patrick Kluivert sangat jauh dari era Sintayong. Bahkan Tom Hei dan Maarten Paes pun sependapat dengan hal tersebut. Kedua punggawa Garuda ini merasa diri tak cocok dengan taktik yang digunakan Coach Patrick, sebab keduanya lah yang menjadi korban atas kegagalan strategi total football menghadapi Australia. Akibatnya, Tom Hei merasa kehabisan oksigen di tengah pertandingan saat tim kepelatihan menerapkan mode full total football di mana timnas tampil menyerang dominan. Dan Paes juga mengalami kebobolan 5 gol untuk pertama kalinya bersama Garuda karena selalu terkena permainan pragmatis dari Australia. Untungnya, Kluivert sangat terbuka akan kritik dan terbukti berhasil clean sheet saat menghadapi Bahrain, ya kan? Maarten Paes bersyukur gak terlalu banyak ganti strategi. Meski awalnya mungkin merasa tertekan atas strategi yang beresiko tinggi, Maarten Paes menceritakan pengalamannya dilatih Patrick Kluivert jika kiper FC Dallas itu menilai kehadiran Kluivert bisa membuat tim lebih berkembang. Dia memberi kami banyak tanggung jawab dalam cara kami ingin melakukan sesuatu. Dia hanya memperbaiki beberapa hal kecil yang dia rasa bisa kami lakukan lebih baik. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Kedatangannya akan menjadi awal dari era baru untuk tim ini, kata Paes dilansir dari kanal YouTube FC Dallas. Pada akhirnya Kluivert juga mau mendengarkan kritik dari pemain, dari para asisten seperti Alex Pastoor maupun dari pihak luar yang menginginkan yang terbaik. Iya,
Terlepas dari siapapun Patrick Kluivert, ia bukan hanya pelatih. Ia adalah penjaga mimpi, penjaga harapan, penjaga semangat bangsa, yang akan mengambil setiap langkah dalam menggerakkan sayap Garuda. So, kalian sendiri masih percaya kan kalau Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald Vandenberg, dan tim kepelatihan lain akan membawa timnas ke Piala Dunia?